terlepasnya orang yang beriman daripada yang demikian tadi di dalam sembahyang. Matakuni ditanya kepada orang mukmin, takutlah engkau kepada Allah? Pasti takut. Mengharap lawan rahmat Allah, mengharap. Mengagungkan kepada Allah, mengagungkan. Nah, kenapa hal-hal itu hilang dalam sembahyang? Nah, terlepasnya takut, harap, segala macam tadi daripada orang beriman di dalam sembahyang, itu tidak ada sebab baginya kecuali karena tercerai-berainya pemikiran, terbagi-baginya geritik hati, dan hilangnya hati daripada munajat kepada Allah, dan lalainya dia daripada sembahyang itu. An-Nabi dzari'ati wa huwa ilaihi wasilati. An-Nabi dzari'ati wa huwa ilaihi wasilati. Salamun salamun alaikum ala nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumih. Bayanud dawa an-nafi'i fi huduril qalbi. Ini keterangan obat yang bermanfaat untuk hadir hati. Jadi bagaimana caranya supaya kita bisa di dalam sembahyang itu hadir hati. Nah, ini jalannya, ini obatnya. I'lam annal mu'mina la budda ayyakuna mu'azziman lillahi azza wa jalla wa khaifan minhu wa rajiyan lahu wa mustahiyan min taqsirih. Ketahuilah bahwa orang yang beriman pasti orang beriman itu mengagungkan Allah. Orang yang beriman itu takut daripada Allah. Orang yang beriman itu pasti mengharapkan Allah. Dan orang yang beriman itu malu kepada Allah dari segala kekurangannya. Itulah Buddha, tidak boleh tidak artinya. Takuni tiap-tiap orang. Kita tanyakan kepada tiap-tiap orang beriman, takutanlah ikam melawan Allah. Pasti jawabannya takutan. Fala yanfaqu an hadhil ahwal ba'da imanihi. Tidaklah terlepas orang yang beriman dari ini keadaan-keadaan tadi ba'da imanihi, sesudah dia beriman. Nah, kalau dia sudah beriman kepada Allah, maka dia akan mengagungkan Allah, takut, mengharap, malu kepada Allah itu. Wa in kanat quwwatuha biqadri quwwati yaqinih. Nah, sekalipun adalah kuatnya itu keadaan-keadaan tadi tergantung dengan kuat keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, masalahnya tinggal kuat kadanya. Kalau mengagungkan Allah, pasti semuaan mengagungkan Allah. Takut, semuaan takut kepada Allah. Nah, cuma sebesar apa takutnya, setinggi apa takutnya itu tergantung keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fanfikakuhu anha bis-shalah la sababa lahu illa tafarruqul fikri wa taqsimul khatiri wa ghaibatul qalbi 'anil munajah wal ghaflatu 'anis shalah. Bermula
terlepasnya orang yang beriman daripada yang demikian tadi di dalam sembahyang. Nah, takuni ditanya kepada orang mukmin, takutlah engkau kepada Allah? Pasti takut. Mengharaplah lawan rahmat Allah, mengharap. Mengagungkan kepada Allah, mengagungkan. Nah, kenapa hal-hal itu hilang dalam sembahyang? Nah, terlepasnya takut, harap, segala macam tadi daripada orang beriman di dalam sembahyang, itu tidak ada sebab baginya kecuali karena tercerai-berainya pemikiran, terbagi-baginya geritik hati, dan hilangnya hati daripada munajat kepada Allah, dan lalainya dia daripada sembahyang itu. Itu aja sebabnya. Kenapa bisa kada ingat lawan Tuhan? Kenapa bisa kada takut lawan Allah? Kenapa bisa kada mengharapkan rahmat Allah? Itu sebabnya adalah karena banyak pikiran. Kebanyakan pikiran, kebanyakan geritik hati. Lupa bahwa sekarang sedang munajat kepada Allah, lupa sekarang dalam sembahyang. Jadi itu aja penyebabnya. Wala yulhi anis shalah, tidaklah melalaikan daripada sembahyang illal khawatirul warida asyagilah, kecuali geritik-geritik datang yang mengganggu itu. Nah, buktinya kita Allahu Akbar, kita ingat bujur tuh takbiratul ihram tuh, karena kita fokus. Fokus Allahu Akbar, kita sadar bujur kita sembahyang fardu zuhur 4 rakaat menghadap kiblat mengikut imam karena Allah. Nah, waktu Allahu Akbar itu, nah bila sudah wajah atau wajhiyah, nah sudah kada tahu lagi tuh kemana pulangnya. Nah karena kebanyakan pikiran kita, padahal awalnya sudah bujur. Nah jadi kita kada bisa lepas sebenarnya daripada takut, daripada harap, kecuali karena banyaknya pikiran kita. Paddawa bi ihdharil qalbi, bermula obat menghadirkan hati di dalam sembahyang, huwa dab'u tilkal khawatir, yaitu menolak geritik-geritik tadi. Wala yadfa'u syai', dan wala yadfa'u syai'a, dan dia tidak bisa menolak sesuatu illa bidab'i sababi, kecuali menolak sebabnya. Fal ta'lam sababah, maka ketahuilah sebabnya itu apa. Nah, sebabnya hati kita hilang ini kenapa? Sebabnya hati kita ini kada bisa hadir kenapa? Bila kita tahu sebabnya, nah kita kawa mencegahnya itu. Wasababu mawaridil khawatir imma ayyakuna amran kharija aw amran batina. Bermula sebab datangnya geritik-geritik hati itu ada kalanya perkara yang dari luar, ada kalanya perkara yang dari dalam. Ammal khariju, adapun perkara dari luar yang mengganggu konsentrasi kita. Pama yaqra'u sam'a, maka yang mengetuk pendengaran. Au yadhharu lil basar, atau yang nampak bagi mata pandangan. Fa inna dzalik, bahwa yang demikian itu qad yahtatipul hamma, terkadang itu mencuri perhatian. Gangguan yang menyebabkan hati kita ini hilang, padahal Allahu Akbar tadi sudah bujur, sudah sadar bujur tadi, lalu hilang hati kita. Nah itu disebabkan bisa dari luar. Bisa dari luar. Apa yang dari luar itu? Sesuatu yang didengar telinga atau dilihat mata. Nah itu bisa mencuri perhatian. Hatta yatba'ah, sehingga mengikutilah perhatian akannya yang datang lewat telinga atau mata tadi. Wa yansarifa bihi, terarahlah perhatian padanya. Summa tanjarra minhul fikratu, tertariklah daripadanya pikiran, ila gairihi, kepada selainnya. Wa yatasalsala, dan sambung menyambung. Wa yakunal ibsar, dan adalah melihat itu sababan sebab lil iftikar,
bagi pikiran. Jadi asalnya baik sembahyang tadi, sudah bagus Allahu Akbarnya. Lalu mendengar ada bunyi apa tuh? Nah, timbul bunyi apa itu? Jangan-jangan itu apa nang gugur? Nah, ini sambung pikir sambung. Ya tasal-sal. Atau ada sembahyang misal melihat apa? Nah, baiknya ini ulahan mana? Berapa kali harganya? Nah, sambung terus tuh pikiran. Wa ya tasal-sal. Nah, ini gangguan dari luar. Waman qawiyat niyatuhu, orang yang kuat niatnya, wa alat himmatuhu, tinggi himmahnya, lam yulhihi majara ala hawasihi, tidaklah melalaikan akan dia yang berlaku atas panca inderanya. Kalau orang yang sudah kuat, sembahyang di mana kan? Di hadapan televisi kada tahu. Nah, sembahyang di mana kada tahu. Kalau sudah orang kuat itu kadang mengganggu sesuatu yang di luar itu daripada hatinya, daripada hadir hatinya dalam sembahyang itu. Walakinid dhaifna, orang yang lemah niat, lemah keinginannya, la budda pasti wa ayyatafarraqa bihi fikruh, tercerai-berai dengannya pikiran. Coba ini sembahyang di muka TV sembahyangnya. Ini TV berita namanya. Allahu Akbar semua jangan TV. Mau kada mau hati kita, nah karena kita lemah, niat kita lemah, iman kita lemah, himmah kita lemah. Jangankan TV, radio ya mengganggu, apalagi TV. Kalau bunyi lawan orang-orangnya kelihatan, nang bunyinya aja sudah mengganggu, apalagi orangnya ada, bunyinya ada. Walakin dhaif, orang yang lemah niat, lemah himmah, la budda pasti wa ayyatafarraqa bihi fikruh, bahwa tercerai-berai dengannya pikirannya itu. Nah, wa ilajuhu, bermula obatnya qat'u hadhil asbab, memutus ini sebabnya diputus. Kenapa tadi Allahu Akbar bagus sudah? Begitu mendengar ada bunyi-bunyian, timbul pikiran ke situ. Sebabnya ini berarti bunyi-bunyian. Nah, diputus sebabnya itu. Jadi kada dilarang, kada dimakruhkan bahwa sembahyang itu bertukup talinya demi menjaga agar tetap kehusuannya. Karena menjaga khusyuk itu lebih utama daripada membiarkan tangan yang macam ini. Ini tangan macam ini nah. Mendengar lagu ada macam-macam kiri kanan. Nah, kada dimakruhkan kita bertukup telinga sembahyang itu supaya jangan mendengar lagi suara yang mengganggu konsentrasi kita itu. Nah, jadi lebih diutamakan itu walaupun ada sedikit merubah susunan gerak sembahyangnya. Itu amun pendengaran. Bi ayya gudda basarah, bahwa dia memejamkan matanya. Punya penglihatan yang mengganggu kita, nah pejamkan mata. Padahal sembahyang berpajam itu sesuatu yang kada disukai. Maksudnya mata tuh memandang ke arah tempat sujud, itu yang disunatkan. Berpajam tuh kada bagus sembahyang. Cuma karena ini membantu untuk menghadirkan hati, berpajam tuh menjadi sesuatu yang disuruh. Nah, karena khusyuk itu merupakan satu kedudukan yang penting di dalam sembahyang. Orang biasanya rela mengorbankan bagian tubuhnya asal ruhnya tetap ada untuk Allah itu. Nah, bagian-bagian lain dari sembahyang itu macam laksana tangan, laksana batis, laksana telinga, laksana apa. Sedangkan khusyuk itu laksana rohnya sembahyang. Roh ini dijaga walaupun yang lain dikurbankan asal roh jangan keluar. Makanya orang yang bisa kena penyakit apakah itu ditatak di batisnya, diamputasi. Kenapa? Menjaga keselamatan jiwanya. Karena pada dipotong kakinya ini menjaga penyakitnya naik ke atas bisa mati. Nah, dipotong batisnya, biarnya berjalan timpang ada bapak asal hidup.
Nah kayak itu juga sembahyang kita, walaupun mata bapak jam, telinga bertutup, kada bagus lagi lihatannya, cuma hati hadir itu lebih dihargai Allah daripada sembahyangnya bagus tapi hatinya kada hadir. Nah itu perbandingannya. Bi ayyagudda basarahu aw la yatruka baina yadayhi ma yashghalu hissa, atau dia tidak membiarkan di hadapannya sesuatu yang mengganggu panca inderanya. Wa yaqraba min haitin inda salatihi, dia mendekat daripada dinding ketika sembahyang, hatta la tattasi'a masafatu basari, sehingga tidak luas jarak pandang matanya. Ini 3 hasta ini suruh antara kita lawan dinding itu sembahyang, supaya mata jangan jauh pandangannya. Karena makin banyak yang dilihat, makin banyak yang mencuri perhatian ke dalam hati ini. Wa yahtariza, dan bahwa dia memelihara, menjaga minas shalah, daripada sembahyang ala syawari, di jalan-jalan. Jangan sembahyang di kartak. Sembahyang di parak dinding itu kita kada tentu lagi bisa hadir-hadir, apalagi sembahyang di kartak. Di pinggir jalan, kalau lawan motor, kalau sepeda motor. Wa yahtariza minas shalah ala syawari wa fil mawadi'il mankusah al masnu'ah, pada tempat-tempat yang diukir, yang dibikin, tempat-tempat yang diukir, dilukis segala macam. Wa 'alal furusil masbugah, atas hamparan yang diwarnai macam-macam warna. Nah jadi itu pengganggu kehadiran hati yang datangnya dari luar, dan ini kada terlalu sulit untuk mengobatinya. TV ampun kita mati TV-nya, nak sembahyang. Radio pun kita mati radionya. Sembahyang cari parak dinding supaya mata jangan jauh, cari tempat yang sunyi. Nah itu sudah kalau kita mau usahai obat dari luar ini. An-Nabi dzari'ati